بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا العالم لمن أعوذ به سواك عند أذن الهالس الآمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وليديك رسول الله جاءك إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تكتفي من زلة أنتمت إن الكبائر في الغفران كاللام sehat قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونخص خاصة إلى مؤلف بهذا الكتاب الشيخ الإمام جلال الدين السيوطي والإمام أجل الدين المحلي أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتبرعين والمتصدقين ومن وقف بهذا المسجد أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين sampai halaman berapa sih? Buku ini lagi nggak berantakan, lagi beres-beres. Jadi saya buku yang lain 9 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak berupa nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab tafsir Jalalain, melanjutkan bacaan kita yaitu pada ayat yang ke-89 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum minat taurati huwa al-Qur'an wa kanu min qabla maji'ihi yastaftihuna yastansiruna 'alal ladzina kafaru yaquluna Allahumma ansurna 'alaihim bin nabiyil mab'usi akhiriz zaman. Falamma ja'ahum ma'arafu minal haqqi wa huwa bi'sahun nabiy sallallahu alaihi wasallam kafaru bihi hasadan wa khawfan 'ala riyasati wa jawabu lamma al-ula dalla 'alaihi jawabu as-thaniyah. Fala'natullahi 'alal kafirin. Wallahu a'lam. Pada ayat yang ke-89 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ja'ahum kitabun." Dan tatkala telah datang kepada mereka, ya, kepada mereka itu siapa? Orang-orang kafir ataupun Bani Israel, ya. Kitabun, ya, sebuah kitab, ya. Jadi kan kita tahu bahwasanya sebelum Al-Qur'an Allah turunkan sudah ada lebih dahulu kitab-kitab yang lain yang Allah turunkan, ya. Jadi telah datang kepada mereka sebenarnya itu satu kitab, ya, tuh. Min indillahi, ya, dari Allah. Artinya kitab suci ini memang datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan merupakan kitab-kitab yang memang buatan manusia. Ya, artinya kalau kitab suci itu merupakan, ya, buatan Allah, sudah dipastikan, ya, tidak harus kita ragukan lagi. Ya, karena dalam surah Al-Baqarah di awal ayat Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan zalikal kitab, ya, kitab itu ai hadzal kitab, ini kitab, ya, la raiba, tidak ada keraguan fihi, di dalamnya. Ya, nah ini sudah jelas. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak akan ada keraguan di dalamnya, berarti salah juga enggak bakal terjadi. Tuh, ya.
Sementara kitab yang Allah Subhanahu wa taala telah datangkan kepada mereka musaddiqal lima ma'ahum, ya, yang telah membenarkan apa-apa yang sudah datang kepada mereka. Artinya ajaran-ajaran yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad, itu ketika Nabi Muhammad diutus dibenarkan oleh Allah dan oleh nabi yang terakhir, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan justru menyalahkan, apalagi ya justru lebih menyimpang dari apa yang seharusnya. Ya, minat Taurat, yaitu berupa kitab Taurat. Ya, jadi kan kitab yang pertama Allah turunkan itu kitab Taurat kepada Nabi siapa itu? Nabi Allah Musa alaihi salam. Ya, itu lebih dulu ketimbang kitab suci Al-Qur'anul Karim. Ya, huwa Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'anul Karim. Wa kanu min qablu, ya, yang pada awalnya, ya, yang pada sebelumnya itu, ya, mereka apa? Qabla maji'ihi, sebelum datangnya, yaitu datangnya nabi, ya, kepada mereka itu yastaftihuna, ya, mereka meminta suatu pertolongan, yastansiruna, ya, yaitu kemenangan, ya, minta dibantu karena mereka selama ini banyak tertindas, ya, mereka selama ini banyak mendapatkan hal-hal yang tidak semestinya mereka dapatkan, ya, mereka minta kepada Allah agar mereka itu diapain? Diberikan pertolongan dan kemenangan, ya, atas siapa? Alalladzina, ya, kafaru, terhadap orang-orang kafir. Coba kita lihat, Pak, ya. Jadi orang-orang kafir itu, ya, memang mereka sejak dahulu itu memusuhi orang-orang siapa? Orang-orang Islam. Ya, yang kita bisa melihat sekarang nampak dengan jelas apa yang dilakukan oleh, ya, orang-orang apa namanya Israel, Zionis Israel terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ya, yang mereka itu membantai, bukan perang tapi membantai orang-orang Palestina yang tidak berdosa, ya. Karena kalau namanya perang, sekali lagi saya katakan, itu punya aturan, ya. Yang namanya perang nggak boleh membunuh orang perempuan, nggak boleh membunuh orang tua, nggak boleh membunuh anak-anak, nggak boleh membunuh orang yang sudah lemah. Justru keempat kelompok orang yang dilarang dibunuh saat peperangan ini mereka lakukan atau mereka habisi. Ya, orang yang udah menyerah, seperti orang-orang yang sedang berada di rumah sakit contohnya. Ya, mereka kan sudah tidak berdaya lagi. Jangankan mereka kuat untuk mengangkat senjata, untuk melawan sakit yang sedang mereka derita aja luar biasa payahnya. Ya, justru mereka apain? Mereka hantam dengan memborbardir rumah-rumah sakit yang ada di sana. Ya, apakah ini suatu peperangan? Bukan. Ini namanya pembantaian. Ya, kalau perang itu tentara lawan tentara. Ya, pasukan lawan pasukan, bukan rakyat sipil. Ya, mereka tahu di kota Gaza itu, ya, orang-orang sipil banyak, ya. Tuh, kalau memang bukan kesengajaan dalam rangka untuk menghabisi orang Gaza, apalagi. Ya, sekali lagi saya katakan, kalau namanya peperangan itu punya aturan, ada SOP-nya kalau kita bilang gitu. Ya, tapi mereka nih orang-orang Zionis Israel laknatullah alaihi telah melanggar aturan-aturan peperangan yang semestinya mereka taati. Ya, nah ini terjadi, ya, tuh. Justru mereka minta pertolongan, dan memang tidak semua orang Zionis Israel itu orang jahat, tidak. Ya, ada di antara mereka orang yang baik-baik, ada gak? Ada. Ya, ya kayak di kita orang Indonesia emang semuanya Islam. Ya, maaf, orang Islam emang semuanya baik. Belum tentu. Ya, agamanya Islam tapi ada yang jahat, ada yang setengah jahat, ada yang jahat banget. Ada gak? Ada. Ya, nah itu suatu hal yang biasa. Tapi kalau sampai menghabisi nyawa orang-orang yang beriman, nah ini dosanya besarnya kayak apa Bapak-bapak sekalian? Ya, jangankan ribuan orang Islam yang dibunuh. Satu orang Islam yang dibunuh, ya, tanpa alasan yang dibenarkan atau tidak ada ketahuan salahnya, itu orang yang membunuh satu orang Islam pakaan nama qatalan nasa jami'a, kata Allah. Seakan-akan tuh orang udah membunuh seluruh umat Islam yang ada di dunia.
Ya, sekarang udah hampir 10.000 ya yang meninggal dunia. Ya, 24.000 ya itu korban atau luka-luka. Ya. Nah, apakah akan terus seperti ini? Tentunya kita tidak menghendaki hal itu terus terjadi kepada saudara-saudara kita, Pak. Ya, ya mohon maaf kalau hal ini terjadi di negara kita. Ya, kita yang ngalamin seperti apa yang dialami oleh saudara-saudara kita. Nauzubillah min zalik, kayak apa jadinya di negara kita. Ya, makanya kita sangat sedih, sangat menyakitkan sekali. Ya, ketika saudara-saudara kita diapain? Dianiaya seperti itu, ya, betul. Nah, apa yang mereka ucapkan, ya, agar mereka diselamatkan dari orang-orang kafir, yaquluna, mereka mengucapkan Allahumma ansurna alaihim. Ya Allah, berikanlah kemenangan kepada kami atas mereka. Ya, jadi mereka minta kepada Allah agar diberikan kemenangan ya atas orang-orang kafir melalui apa? Bin nabiyil mab'usi akhiriz zaman. Ya, dengan diutusnya nabi akhir zaman, yaitu dengan diutusnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ya apa namanya? Sejahat-jahatnya orang kafir ya, kalau dia itu nggak mesti kita harus menghabisi. Ya, kalau dia itu udah memberikan ganggu atau membuat onar ya kepada orang-orang Islam ya, nah itu memang harus kita lakukan perlawanan. Tapi kalau mereka itu diam, itu orang kafir, artinya kafir zimmi ya, kafir yang nggak macem-macem, yang nggak bikin onar, itu nggak boleh kita apa-apain tuh. Ya, tapi kalau namanya kafir harbi, kafir yang suka buat onar, suka membuat orang-orang Islam menjadi resah, ya, suka nyari gare-gare kalau bahasa kita, itu wajib kita apain? Ya, kita pertahankan, kita adakan perlawanan. Dan jangan sampai ya yang selama ini diyakini disebarluaskan di media. Ya, kenapa kok orang-orang Israel nyerang Palestina atau nyerang orang Gaza? Karena orang dari Hamas duluan nyerang. Nah, ini nggak benar, Pak. Ya, ini berita hoax. Ya, mereka memutarbalikkan. Padahal mereka sudah punya rencana ya akan menyerang kota Gaza dalam waktu berapa hari itu, tapi alhamdulillah rupanya Allah punya rencana lain. Kecium rencana yang akan direncanakan oleh orang Israel ingin menghabisi ya kota Gaza, kecium oleh orang-orang daripada apa? Pasukan ya dari apa namanya? Hamas. Ya, Al-Qassam. Akhirnya mereka kaget saat mereka sedang mempersiapkan senjata yang begitu canggih, tahu-tahu diapain? Dibom negara mereka, dibombardir dengan beberapa ratusan bahkan ribuan rudal oleh pasukan Al-Qassam. Ya, itu bukan apanya, bukan nyerang duluan. Ya, karena dia sudah tahu kalau punya rencana jahat akan menghabisi orang-orang Palestina yang ada di kota Gaza. Nauzubillah min dzalik, Pak. Ya, nah oleh karenanya kita selaku orang Islam jangan diam-diam baiklah kalau kita bilang. Ya, ya paling tidak kita doain saudara-saudara kita. Ya, itu hal yang paling kita bisa lakukan Pak adalah doa. Ya, kita mungkin nggak mungkin lah kita turut untuk berperang melawan Israel megang senjata, nggak ada potongan kita. Ya, itu. Cukup kita dengan bantu doa. Bahkan dari ya komandan pasukan Al-Qassam bilang kami tidak perlu bantuan apa namanya senjata. Kami nggak perlu bantuan pasukan tidak. Yang penting doakan kami. Ya, Allah selalu bersama kami. Ya, kami yakin kami mampu untuk menghadapi ya pasukan-pasukan yang menjadi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka yakin dengan ucapan Allah, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu membantu agama Allah pasti bakal diapain? Dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, oleh karenanya jangan kita hanya sekedar diam-diam, apalagi nauzubillah kita katakan biarin aja dah. Itu urusan negara mereka, kita nggak boleh ikut campur, bukan. Ini bukan urusan masalah negara, bukan. Tapi ini adalah urusan orang-orang agama Islam di dunia. Yang mereka itu apa? Tanggung jawab kita selaku umat Islam. Ya, betul. Baik. Falamma ja'ahum ma'arafu. Ya. Tatkala setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui.
minal haqqi wa huwa bi'sahun nabi. Ya, yaitu berupa kebenaran dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafaru bihi, mereka lalu ingkar kepadanya. Ya, ini kan kalau kita bilang kurang ajar. Ya, dia minta bantuan pertolongan dari Allah, ya, agar mereka bisa diselamatin, ya, dari orang-orang kafir. Ya, tapi ketika mereka dibantu dan Allah utus nabi yang namanya Nabi Muhammad, kafaru. Ya, mereka apa? Mereka ingkar. Ya, tuh. Mereka tahu kalau Nabi Muhammad itu pasti akan membawa apa? Kebenaran. Ya. Allah sudah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat. Ya, pemberi kasih sayang, pemberi kedamaian kepada siapa? Lil alamin. Ya, kepada seluruh alam, bukan hanya untuk negara-negara Arab, bukan hanya untuk negara-negara tertentu, tapi lil alamin kata Allah. Ya, untuk semua alam, ya, tuh. Nah, alam di sini yang dikatakan bukan hanya alam manusia, ya, tapi alamul hayawan, alam tumbuhan, ya, dan benda-benda mati itu merasakan rahmatnya Allah turunkan Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu. Kafaru bihi, ya, mereka lalu ingkar kepadanya, hasadan wa khaufan ala riyasati. Ya, disebabkan karena kedengkian dan takut kehilangan pengaruh. Tuh. Ya, jadi mereka takut saingan, Pak. Biasanya orang kan kalau takut untuk dikalahin, ya, itu jadi jatuhnya apa itu? Dengki. Ya, berat kata takut kalah saingan lah gitu. Ini bahaya nih, ya, apalagi mereka tahu diutusnya Nabi Muhammad, mereka katakan ini dari orang anak yatim, orang miskin, kok bisa? Ya, jadi apa? Jadi diangkat sebagai nabi. Apa enggak hasut tuh orang? Ya, padahal banyak tokoh-tokoh menurut mereka, pembesar-pembesar, ya, menurut mereka itu yang pantas dan layak dijadikan sebagai nabi akhir zaman. Menurut mereka nih, ya, tapi Allah tidak seperti apa yang mereka inginkan. Ya, Allah lebih tahu loh, Pak. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus nama nabi terakhir dengan nama Nabi Muhammad? Ya, padahal kita tahu nama Muhammad di dunia yang pertama kali ada nama Muhammad, nama siapa? Nama Nabi Muhammad. Ya, zaman dulu belum ada, Pak, nama seorang itu namanya Muhammad. Ya, ketika diutus oleh Allah seorang nabi, ya, nama itu dinamakan Nabi Muhammad. Siapa yang menamakan Muhammad jadi namanya Muhammad, coba? Siapa yang memberi nama? Ayo. Siapa yang kasih nama Muhammad? Saya nggak tahu. Siapa? Kakeknya. Ya. Kakeknya siapa tuh? Abdul Muthalib. Ya. Tuh, bukan Abdul Muthalib, bukan, tapi Abdul Muthalib. Orang kita bilang Abdul Muthalib. Ya, tuh. Jadi itulah pertama nabi seorang makhluk di dunia namanya Muhammad. Apa tujuannya? Ya, nanti suatu saat orang ini bakal dipuji, bakal mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar. Ya, apa itu? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu jatuhannya begitu, coba. Ya, makanya kita kalau punya anak kasih nama yang cakep-cakep. Ya, jangan nama sembarangan. Ya, tuh. Karena nama nih, Pak, nanti bakal menjadi syafaat buat kita juga nanti. Ya, nama ini akan memberikan suatu makna atau doa. Ya, tuh, karena nanti di hari kiamat di padang mahsyar orang bakal dipanggil namanya tuh nama yang cakep. Ya, contohnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Tuh, kan cakep tuh. Ya, jangan nama-nama yang tidak memiliki arti. Ya, Nabi aja suruh tasammu bi ismi, kata Nabi. Kasih nama seperti nama-namaku, wala takinnu bi kunyati. Tapi jangan kasih gelar-gelar aku, kata Nabi, enggak boleh. Kita enggak boleh kasih nama anak Al-Amin, enggak boleh. Ya.
Tapi dikasih nama Muhammad Amin, boleh. Ya, nggak boleh kita kasih nama anak kita As-Siddiq, boleh nggak? Nggak boleh. Itu kunyah Nabi itu, khusus untuk Nabi. Ya, tuh. Tuh, ada lagi tabligh, boleh nggak? Jangan. Itu sifat-sifat Nabi tuh. Ya, kita boleh kasih nama seperti Nabi. Ya, Muhammad, Abdullah, Ahmad, ya. Tuh, khairul asma ma hummida wa ma ubbida kata Nabi. Sebaik-baik nama itu nama yang mengandung apa? Ma hummida yang mengandung pujian wa ma ubbida yang mengandung sembahan. Kita jangan kasih nama Khalik tapi namain Abdul Khalik. Kalau Khalik itu artinya Allah, sang pencipta. Jangan kasih nama Ar-Rahim, jangan, tapi Abdul Rahim. Ya, tuh. Jangan kita kasih nama Basit, jangan, kasih nama Abdul Basit. Ada Abdulnya. Ya, tapi kita manggilnya kadang siapa? Itu salahnya kita tuh. Ya, siapa Ustaz Basit katanya. Ya, lengkap dong, Ustaz Abdul Basit. Ya, kayak orang Arab tuh manggil nama orang nggak pendek-pendek. Ya, orang kita doang manggil nama sembarangan, kadang disingkat aja. Namanya Muhammad, panggil Mad. Ya, ya, itu kan? Ya, Muhammad Ali, Li. Ya, jangan. Orang Arab manggil dia, ya Muhammad ya Ali. Ya, lengkap tuh. Biar apa ya? Biar cakep kedengarannya. Karena nama itu merupakan doa, ya, itu. Baik. Lamma al-ula dalla alaihi jawab asani. Ya, tuh. Ada kata-kata falamma, ya, tuh. Bagi lamma atau tatkala yang pertama ditunjukkan oleh jawaban lamma yang kedua. Maka dalla alaihi jawab asani fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat adalah atas orang-orang yang kafir itu. Jadi Allah berikan laknat kepada orang-orang yang kafir tadi. Bukan saja mereka enggak mau ya beriman, tapi mereka menghina, mengejek, mencaci maki, mencemoohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya coba apa? Kita punya orang yang kita kenal, ya, pengen sesuatu dari orang tersebut. Tapi orang yang menjadi wasilah yang akan kita dapat sesuatu dari orang itu, kita benci. Kira-kira kita bisa gak dapat sesuatu yang kita pengen? Gak bisa. Mereka pengen minta tolong sama Allah, minta diselamatin, dimenangkan dari orang-orang kafir. Tapi mereka benci orang yang dicintai oleh Allah. Siapa? Nabi Muhammad. Bisa gak? Gak bisa. Ya, itu kan melalui wasilah namanya, perantara. Ya, itu nggak bakal bisa. Ya, baik. Ayat selanjutnya. Bi'sa mashtarau ba'u bihi anfusahum ay hadzaha minas sawabi. Ya, wa ma nakiratun bimakna syai'an tamyiza li fa'ili bi'sa wal makhsus bizimmi. Ya, bi'sa mashtarau, alangkah buruknya ya perbuatan mereka. Ya, bi'sa mashtarau itu artinya alangkah jeleknya, alangkah bobroknya, alangkah buruknya perbuatan mereka. Ba'u, dengan apa? Mereka menjual ya bihi anfusahum, diri mereka sendiri. Ya, ibarat kata orang kalau jual diri baik gak? Nggak baik. Ya, orang perempuan jual dirinya boleh gak? Hah? Jangan jual tuh barang. Ya, dirinya aja dijual, gimana barangnya kan begitu. Ya, ini nggak bakal kena. Si Ano kerjaannya jual diri. Udah pasti konotasinya jelek kan? Jelek. Ya, tuh. Nah ini orang-orang kafir ini, mereka perbuatan mereka tuh apa? Amat buruk, bi'sa. Ya, bi'sa itu lebih parah daripada jelek lah pokoknya. Jelek banget kalau bahasa kita tuh. Ya, parah banget lah. Ya, tuh. Perbuatan orang-orang kafir. Ai hadzaha minas sawab. Ya, tuh maksudnya bagian pahala mereka, ya, wa ma nakiratun bimakna syai'an. Ya, ma pada kata-kata bi'sama adalah kata nakirah atau kata yang tidak tentu. Jadi dalam ilmu nahwu itu ada nakirah,
Ada ma'rifah. Ya, kalau ma'rifah itu jelas tertentu. Tapi kalau nakirah enggak jelas, enggak tentu. Di sini ma yang pertama adalah ma-nya nakirah, ya, yang tidak jelas itu. Ya. Nah, itu sesuatu apa? Berarti sesuatu merupakan tamyiz, ya, bagi apa? Pelaku kata kerja, bisa yang dikhususkan untuk celaan, ya. Nah, maksud daripada bi'sama ini, kata yang Allah tuangkan dalam Al-Quran ada kata ma yang merupakan nakirah, ini adalah merupakan suatu celaan, ya, suatu hinaan yang Allah berikan kepada siapa? Kepada orang-orang kafir. Bi'sama. Ya, ini berarti celaan. Ya, karena mereka sudah melakukan perbuatan yang sangat tercela. Ya, makanya wajar Allah berikan apa? Celaan kepada mereka, ya, itu. Bi'sa wal maksus bizam. Jadi yang dimaksud adalah apa? Ya, celaan kepada mereka. An yakfuru, bahwasanya mereka itu orang-orang kafir, ay kufruhum, ya, artinya dengan kekafiran yang mereka perbuat, ya, tuh kufruhum bima anzalallahu minal Qur'an, dengan apa-apa yang Allah turunkan kepada mereka berupa apa? Berupa Al-Qur'an. Coba aja Pak, kitab suci yang pertama aja mereka udah apain? Ingkari. Ya, udah mereka tidak yakini, apalagi Al-Qur'an. Tuh. Tapi satu sisi mereka minta bantuan sama Allah. Ya, dia nggak tahu Allah punya kekasih. Siapa kekasihnya? Nabi Muhammad. Dicela tuh Nabi Muhammad. Mereka bilang, siapa sih Muhammad itu? Ya, kok orang miskin, anak yatim, orang susah yang nggak ketahuan jelas dari mananya kok dibilang apa? Diangkat menjadi Nabi Rasul akhir zaman. Kan dalam Al-Qur'an sudah Allah katakan, ya itu di akhir zaman nanti akan datang seorang nabi namanya siapa? Mim ba'dismuhu Ahmad. Ya kan? Akan datang suatu nabi di akhir zaman namanya Ahmad. Ahmad sama Muhammad juga asalnya. Ya, dari kata hamada. Ya, itu Nabi Muhammad SAW. Bagian, ya, bagian itu maksudnya apa? Ya, berupa Al-Quran disebabkan kedengkian, ya, karena kedengkian mereka kepada Nabi Muhammad sehingga mereka enggak mau ikut, ya, mereka enggak mau taat, ya, enggak jadi urusan kata mereka. Mau dia orang yang disayangi oleh Allah, kalau udah namanya Muhammad, gua enggak mau ikutin lah. Ini karena apa ya? Karena kedengkian mereka. Bagian, ya, orang dengki Pak. Maaf aja, yang namanya orang dengki kita bener aja salah, apalagi kita salah. Ya, orang dengki itu Pak begitu Pak. Kita bener aja salah, apalagi kita salah. Ya, padahal Nabi Muhammad benar nggak? Benar banget. Tapi diapain? Disalahin sama mereka itu. Ya, lo kok bisa? Ya iya, namanya orang dengki. Kenapa sih orang dengki Pak? Ya, dengki karena nggak mampu. Ya kan? Kan orang dengki itu tanda tidak mampu. Ya, dia nggak mau, ya, apa yang mereka ucapkan dahulu Pak tentang orang-orang Israel, Bani Israel itu, mereka kan bilang, ya, nahnu abnaullah. Ya, mereka bilang kalau mereka itu adalah anak-anaknya siapa? Allah, kata orang Bani Israel dulu. Wa ahibba'uh, dan aku atau kami juga ini menjadi orang yang paling dikasihi oleh Allah. Tuh kedengkian mereka tuh kepada Nabi Muhammad, ya. Emang benar seperti itu? Mereka anak Allah? Ya salah. Ya, ini orang-orang yang musyrik, orang kafir yang mengatakan itu mereka apa? Kalau mereka adalah anak Allah, padahal Allah sudah katakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak juga diapain? Diperanakkan. Kok mereka bisa mengatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Ya. Kira-kira nyambung nggak Pak? Ya. Kalau kita bilang itu bapak gue, kalau emang itu bapak kita sebenarnya, bapak akan bangga kalau anak mengakui kalau dia adalah bapaknya. Ya. Tapi ketika orang-orang Bani Israel bilang kepada Allah, nahnu abna'uh, ya, kami adalah anak-anaknya Allah wa ahibba, dan kekasihnya Allah. Ya marah Allah. Ya, padahal wahyu Allah sudah turunkan di dalam kitab Taurat juga yakin sudah Allah jelaskan.
Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah beranak dan diperanakkan Bapak sekalian. Ya, nggak cocok. Ya, tuh. Sehingga mereka mengatakan nggak akan Allah memasukkan kami ke dalam neraka kecuali sebentar doang. Ya, benar kayak gitu? Nggak ada. Ya, emang Allah kayak orang-orang yang sekarang. Ya, orang-orang yang berani gampang memutuskan berubah aturan-aturan. Ya, emang kayak sekarang nggak bisa. Hukum Allah itu tetap. Nabi sudah katakan al jannatu liman ata'ani walau kana abdan habasyian, kata Nabi. Surga aku sediakan untuk orang-orang yang taat meskipun dia seorang budak. Ya, wan naru liman asahu walau kana syarifan qurasyian. Neraka kata Nabi itu untuk orang-orang yang bermaksiat meskipun dia orang apa? Ya, orang-orang dari Bani Quraisy. Ya kan? Kalau zaman dulu kan Pak, kalau orang udah marganya Quraisy itu orang takutin. Ya, Nabi Muhammad dari mana? Bangsa Quraisy kan? Ya, itu kelompok yang paling terkemuka itu Pak zaman dulu itu. Ya, ibarat marganya itu marga yang paling tinggi. Ya, tuh Quraisy kayaknya. Enggak ada urusan kata Allah. Kalau lu kafir tetap gue masukin ke mana? Neraka. Ya. Tuh, walau kana syarifan Quraisyan, sekalipun dia orang terkemuka dan berasal dari bangsa Quraisy. Ini orang Quraisy yang kafir emang Allah bakal masukin surga? Ya enggak. Ya, orang-orang kafir Quraisy meskipun dia Quraisy tapi kafir tetap masuknya ke mana? Dalam neraka. Itu sudah janji Allah. Ya, enggak bisa diubah-ubah. Enggak ada istilah nanti karena ya kamu dibanggakan, kamu dijadikan anak Tuhan. Loh kagak ada, Pak. Ya, semua itu ucapan-ucapan yang bohong, bukan ucapan yang benar, ya. Itu. Baik. Maf'ulun lahu liyakfuru. Nah, bagian ini statusnya atau kedudukannya sebagai maf'ul lahu liyakfuru ay hasadan ala, yaitu sifat kedengkian terhadap an yunazzilallah, sesuatu yang Allah turunkan. Coba dari apa? Dari kitab suci Al-Qur'an, ya. Bit takhfifi wat tasydid. Boleh yunazzil, boleh yunzil, boleh. Dibacanya dua. Min fadlihi, dari karunia-Nya. Yaitu berupa apa? Al-wahyi. Wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi enggak sembarangan, Pak. Kata-kata, ucapan, perkataan yang keluar dari mulut Nabi itu bukan kayak kita yang ngomong. Ya, asal gobleh bukan. Ya, Nabi berkata, berucap, menyampaikan sesuatu itu semuanya apa? Wahyu. Ya, makanya Sayyidah Aisyah bilang kepada suaminya, Nabi Muhammad itu adalah Al-Qur'an yamshi 'alal ardi. Ya, Al-Qur'an yang berjalan di atas bumi. Kenapa? Karena semua omongan, ucapan, kata-katanya itu enggak akan pernah keluar dari yang namanya wahyu. Ya, makanya wajar Allah katakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu jelas. Ya, dan tidaklah ucapan atau kata-kata yang keluar dari mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdasarkan hawa nafsu yang ada. In huwa illa wahyun yuha, melainkan itu adalah sebuah wahyu atau firman Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad berupa kitab suci Al-Qur'anul Karim. Ya, kita aja Pak, kita orang biasa nih. Kalau kita ngomong kata-kata ucapan kita yang keluar bahasa Al-Qur'an enak dah. Ya, tuh. Seperti kita ada berkawan sama temennya, ya. Berkawan sama teman, tahu-tahu teman kita membelok. Ya, kita ajak ngaji nggak mau, buat baik nggak mau, ngajak jalan yang benar nggak mau, bilang aja. Ya, haza firaqun baini wa bainak. Sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam. Itu dalam surah apa itu? Surah Al-Kahfi. Hari ini merupakan hari perpisahan antara saya dengan kamu. Sa'unabbi'uka bita'wil, engkau akan mendapatkan penjelasan nanti kenapa kita bisa berpisah. Kan bahasa Al-Qur'an tuh. Ya, kalau kita hafal. Ini kalau kagak jangan kita karang-karang, enggak boleh. Ya, tuh. Baik. Ala may yasha, ya, terhadap hambanya, ya, yang diapain? Yang dikehendaki.
Ya, tuh. Jadi nggak sembarangan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan wahyu kepada semua makhluknya, nggak bisa. Ya, itu yang namanya wahyu Allah hanya berikan kepada siapa? Para nabi dan rasul. Ya, jangankan kita, Pak, para waliullah, auliaillah dikasih wahyu gak? Nggak ada. Ya, itu. Seperti juga Allah memberikan kayak itu namanya mukjizat. Ya, para waliullah dapat mukjizat gak? Enggak. Ya, kalau waliullah itu dapatnya namanya karomah. Ya, bukan mukjizat. Jangan melebihkan apa yang Allah berikan kepada para nabi, nggak boleh. Ya, karena ada makomnya masing-masing. Ya, ada orang wali dibilang keramat boleh. Ya, tapi kalau para wali dibilang ada mukjizat, jangan. Itu mukjizat khusus Allah berikan kepada para nabi dan rasul yang menjadi makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lil risalah, ya, yaitu berupa ar-risalah. Apa itu risalah? Pesan. Ya, ajaran-ajaran yang Allah berikan untuk mereka apa? Mereka sampaikan kepada ya apa umat-umatnya, ya, betul. Faba'u, ya, maka ya kemurkaan di atas mereka itu, Pak. Artinya apa? Ya, roja'u, ya, yang berlimpah-limpah kemurkaan Allah berikan kepada mereka. Bi ghadabin, dengan kemarahan dari siapa? Minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena apa? Bi kufrihim bima anzala wat tankir lit ta'zim. Ya, disebabkan karena kekafiran yang mereka lakukan terhadap apa-apa yang Allah telah turunkan kepada mereka berupa pengingkaran dan ketidakinginan untuk mentakzimkan atau memuliakan kitab suci Allah. Ya, Pak, di dunia ini kalau sesuatu yang harus kita muliakan, kita muliakan. Ya, seperti kita ngadain maulid. Maulid itu muliakan siapa sih? Nabi Muhammad. Allah aja memuliakan Nabi Muhammad, masa kita nggak mau muliain? Ya, apa yang dimuliakan oleh Allah kita harus muliakan juga. Ya, jangan kita apa? Merendahkan apa yang Allah sudah muliakan. Ya, para alim ulama Allah muliakan nggak? Allah muliakan. Pak, yang namanya ulama nanti itu di hari kiamat bakal menjadi pemberi syafaat buat kita. Ya, karena 3 orang yang akan memberikan syafaat. Yang pertama fal anbiya, para nabi. Yang ketiga asyuhada, ya. Yang kedua asyuhada, yang ketiga para siapa? Al ulama. Ya, yang akan memberikan apa tuh? Syafaat kepada kita. Ya, sebagai contoh, Pak, seseorang masuk surga karena syafaatnya ulama. Coba. Ya, kisahnya panjang, singkat cerita. Ada orang mau dimasukin ke dalam mana? Ke dalam ya surga. Ya. Tuh, maaf, dimasukin ke dalam neraka. Ya, kata Allah bilang kepada malaikat, "Hei malaikat, panggil si fulan, namanya itu si anu tuh." Ya. Tanya dia dulu tuh waktu hidup di dunia pernah ngaji gak? Ya. Pernah hadir di majelis taklim enggak? Ya. Kalau dia pernah hadir di majelis taklim, angkat dari neraka tuh orang, pindahin ke surga. Ya. Malaikat datang ke hambanya ini, ke orang tadi itu, kata malaikat, fulan, dulu waktu di dunia lu sering ngaji gak? Pernah ngaji gak? Kagak. Wah, kagak pernah ngaji nih orang, katanya. Ya. Malaikat tuh balik kepada Allah, ya Rabb, ini si fulan gak pernah ngaji. Tuh, ya. Panjang ceritanya, singkatnya aja dah terakhir. Kata Allah, udah, lu sabar aja malaikat. Tanya pertanyaan terakhir nih. Apa? Pernahkah dia punya teman yang temennya itu cinta banget sama ulama? Kalau dia punya temennya cinta sama ulama, lantaran dia berteman sama teman yang cinta ulama, pindahin dia dari neraka ke mana? Ke surga. Sebenarnya banyak pertanyaannya tuh, Pak. Kalau nggak salah ada 7 pertanyaan. Dari 7, 6 semuanya lewat. Ya, yang terakhir nih ditanya fulan. Pertanyaan terakhir buat lu nih ya. Ya. Apa? Waktu di dunia kamu punya teman nggak? Yang teman kamu itu dulu cinta sama ulama.
Diingat. Oh, ada. Orang Ar-Rahmah katanya dulu. Dekat Masjid Ar-Rahmah tuh ada itu dia. Ya, gua emang nggak pernah ngaji, tapi gue punya temen tuh si Fulan. Dia cinta banget sama ulama dah. Ya, malaikat itu mendengar jawaban itu bilang kepada Allah, ya Rob, pertanyaanmu yang terakhir ini dia punya teman orang baik yang cinta sama ulama. Udah, kalau begitu masukkan dia ke dalam apa? Surga. Lantaran siapa? Syafaatnya ulama. Padahal dia ngaji kagak, ya, tinggal bersama duduk sama ulama kagak, ya, begaul sama ulama kagak, cinta juga kagak, tinggal rumahnya dekat dengan ulama juga kagak, ngasih makan kepada ulama juga kagak, cinta dengan ilmu yang diajarkan oleh ulama juga kagak, tapi dia punya teman baik yang temannya itu cinta kepada ulama, akhirnya Allah angkat dari neraka dipindahin ke mana? Ke surga. Lantaran siapa itu? Cinta kepada ulama. Makanya ulama Pak, Nabi bilang al ulama warasatul anbiya. Ya, para ulama ini adalah pewarisnya para nabi, penerus para nabi. Ya, jangan kita hinakan. Ya, apalagi kita caci maki, nauzubillah. Ya, nanti suatu saat akan saya ceritakan hadis panjangnya ini tentang ya betapa manfaatnya kita cinta kepada ulama yang akan memberikan syafaat kita nanti di yaumil qiyamah. Ya, istahaqquhu min qablu bitadyiqit Taurah wal kufri bi Isa. Ya, mereka itu berhak atau layak atau pantas untuk mendapatkan ya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bitadyiqit Taurah, dengan menyia-nyiakan kitab Taurat, atau dengan sebab mereka tidak mau mengakui ya kitab Taurat yang Allah turunkan kepada mereka, dan juga ya wal kufru bi Isa, dan mereka ingkar kepada Nabi Isa. Ya, padahal Nabi Isa adalah nabi yang omong Allah juga utus kepada mereka tetap orang-orang Bani Israel. Bahkan Nabi Isa nanti juga yang akan turun ya ke dunia di Palestina yang akan menghadapi Dajjal. Ya. Kita sampai sekarang belum tahu Pak, Nabi Isa masih hidup apa udah meninggal? Tahu gak kita? Ya nggak tahu. Dibilang hidup juga kita gak tahu. Dan meninggal juga kita gak tahu. Ya kan? Karena kan ayatnya itu ya wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Tuh ya. Nabi Isa enggak dibunuh, enggak disalib. Akan tetapi Allah serupakan orang dengan Nabi Isa. Barrafa'ahullah, Allah angkat Nabi Isa itu. Ya, tapi nanti di hari kiamat akhir zaman Allah akan buktiin nih yang selama ini lu bilang Nabi Isa udah dibunuh dan udah lu salib, dia turun sekarang kalau gue masih hidup dan akan menghadapi Dajjal. Ya, Nabi Isa akan menghadapi Dajjal dan Dajjal akan mampus nanti di mana? Di negeri Palestina. Ya, setelah Dajjal mampus baru turun datu namanya Ya'juj wa Ma'juj. Ya, setelah itu baru datang dah kiamat itu, Pak. Ya, mudah-mudahan kita nggak nyampe dah. Ya, nggak ngadepin kiamat serem. Serem banget itu, ngeri, ya. Kita orang perang aja kita serem. Ya apalagi namanya gunung Allah tebalikin, laut Allah tumpahin, gimana coba? Ya, mudah-mudahan auzubillah min dzalik. Walil kafirina azabun muhin, dan bagi orang-orang kafir itulah ya disediakan siksa yang menghinakan. Ya, siksa yang sangat hina Allah sediakan untuk siapa? Untuk orang-orang kafir, dan mereka akan kekal di dalamnya zu ihanatin, yang penuh dengan kehinaan di neraka nanti kalau Allah akan masukkan. Ya, ibarat kata Pak, kita udah di penjara disiksa. Ya, neraka nanti lebih dahsyat lagi Pak. Udah dibakar, udah diapain, udah digarang, udah diapain tuh. Ya, kemudian dihidupin lagi. Ya, nah itu siksaan yang amat pedih yang Allah akan berikan kepada siapa? Kepada orang-orang kafir, dan itu akan Allah berikan abadan abada, selama-lamanya. Ya, enggak akan mereka mendapatkan syafaat dari siapa saja, enggak akan. Ya, karena sudah berapa kali Allah kasih nasihat tapi mereka tetap membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa idza qila lahum aminu wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan pada ayat yang ke-91. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanya? Silakan.